Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tema renungan saat ini adalah kehendak Tuhan itu indah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang pelukis yang sedang menyelesaikan lukisannya yang sangat indah. Ia pun bermaksud untuk mempertontonkannya pada sebuah pameran. Sang pelukis sangat kagum dengan lukisannya, sehingga tak henti-hentinya ia memandang lukisan tersebut sambil berjalan mundur, sehingga tanpa disadarinya ia semakin dekat pada ujung gedung, dan jika ia melangkah beberapa langkah lagi, ia pasti terjatuh dari gedung tinggi tersebut. Seseorang yang melihatnya bermaksud untuk memperingatkannya, tetapi ia khawatir jika peringatannya justru akan membuat pelukis itu kaget dan jatuh seketika. Satu-satunya cara adalah ia mencoret-coret lukisan tersebut. Sang pelukis pun kemudian berlari ke arah lukisannya dengan perasaan marah dan kecewa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seperti respon pelukis itulah yang kadang-kadang terjadi pada diri kita. Kadang kita marah dan kecewa ketika impian, cita-cita, harapan sudah kita capai, atau bahkan kesuksesan sudah berada di depan mata kita dan kita sudah asik untuk menikmatinya. Tiba-tiba semuanya berubah. Secara tiba-tiba kita menemui jalan buntu dan semuanya hancur dan mengecewakan. Semua apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu yang mengecewakan terjadi untuk menyadarkan kita bahwa langkah dan keputusan yang kita ambil akan mencelakakan diri kita sendiri. Kita sebagai manusia yang terbatas tidak mengetahui hal itu, tetapi Tuhan tahu segalanya, dan Tuhan yang Maha Tahu itu akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Mungkin saja kita menganggap ini sebagai suatu kegagalan, tetapi seseorang pernah berkata, hanya orang bodoh yang merasa terluka ketika mengalami kegagalan, karena bagaimanapun juga apa yang kita anggap sebagai kegagalan merupakan hal yang baik untuk mulai mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kita ambil, serta mempelajari langkah-langkah dan keputusan yang harus kita ambil selanjutnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, perlu menjadi bahan refleksi bagi kita, yaitu apa yang kita lakukan ketika Tuhan seakan merusak lukisan hidup kita. Marah, putus asa, dan tidak lagi mempercayai Dia. Mari kita belajar untuk dapat mengerti
bahwa rancangan Allah itu sempurna adanya. Sekalipun manusia seringkali memandangnya sebagai kegagalan dan ketidakadilan. Marilah kita belajar untuk memahami bahwa kehendak Tuhan itu selalu indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lakukanlah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, dalam pergumulan sakitnya kiranya Tuhan berbelas kasih untuk mengulurkan tangan-Mu, menjamah, mengangkat sakit penyakitnya dan menyembuhkannya. Berikan pengharapan bagi mereka yang hilang harapan. Berikan penghiburan bagi mereka yang bersedih hati. Berikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kelemahan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai langkah kami, Tuhan yang memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih mampukan kami, agar apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.